Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli fasallim wa barik wa karim wa atim ala rasulil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Mana salawatnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Angkat kedua tangan. Salatan tuwasi'u biha alainal arzaq. Amin. Wa tuhassinu biha alainal akhlaq. Amin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya muliakan para asatidzah, para tokoh masyarakat perumahan klaster Ebony, Medland, Transyogi, Cibubur. Di antaranya yang saya muliakan Dewan Penasehat DKM Dr. Hari Susanto. Kita doakan beliau semoga senantiasa diberikan sehat, kuat dalam taat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Rabbal alamin. Ketua DKM Ustadz Haji Ferry Ardian yang lagi sibuk, yang lagi sibuk bukaan. Alhamdulillah. Haji Eri Sesepuh dan Pak Doni yang sebelah saya, kita doakan mudah-mudahan Pak Doni senantiasa diberikan kesehatan, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pak Doni belum ada hari. Udah berangkat. Insya Allah kita doain mudah-mudahan bisa pergi ke Mekah, bisa berziarah ke Rasulullah, pulang dari Mekah mudah-mudahan punya rumah mewah, mobil mewah, istri ditambah. Mana istrinya? Oh lagi di luar, mudah-mudahan nggak dengar. Ditambah solehahnya. Amin ya Rabbal alamin. Juga Bapak dan Ibu semua yang insya Allah calon-calon penghuni surga. Ya Rabbal, Ibu mau masuk surga? Kapan? Ibu mau masuk surga apa enggak? Mau kapan? Nanti. Ya kapan-kapan deh. Ya, memang orang kalau bilang mau masuk surga mau kapan? Gua pasti kudu
saya mati dulu ya. Dan juga anak-anakku ya, anak-anak yatim ya, nih Masya Allah ya, antum anak-anakku sekalian nggak perlu sedih ya, nggak perlu sedih. Ini sedihnya kayaknya beda nih, nungguin beduk ya. Ya. Karena antum semua ya, ada contohnya siapa? Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dilahirkan dalam kondisi yatim, jadi ya dalam kondisi yatim. Beliau dilahirkan sudah enggak punya ayah, ya. Kemudian dilahirkan 6 tahun kemudian ibundanya meninggal dunia, yatim piatu. Jadi anak-anakku gak usah sedih ya, kita punya contoh siapa? Baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ya. Insya Allah kita doakan anak-anak kita, anak yatim kita ini insya Allah sukses, amin, dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ya tadi MC-nya siapa tadi? Ustaz siapa? Syekh Ino. Pak Ino. Nama saya diganti Abdul Malik. Ya mungkin bahasanya mungkin supaya serem. Malik kan penjaga pintu neraka. Ya, jamaah di sini insya Allah mudah-mudahan nggak mau masuk neraka. Ya, amin. Ya Rabbal alamin. Ibu mau masuk neraka enggak? Kenapa? Hah? Kenapa nggak masuk neraka? Nggak ada cilapip. Kamu panas. Pengalaman orang. Ya. Ini insya Allah kita semua hadir di sini dalam rangka kita silaturahim. Silaturahim tadi sudah disebutkan oleh MC kita, orinya dari mana? Lampung. Dari Lampung. Lampungnya mana? Oh, Bandar Lampung. Masya Allah. Ini langsung dari sana. Ya, luar biasa. Orinya dari Lampung. Ya, penceramahnya dari Bekasi. Ya. Warganya dari Cilengsi. Masya Allah. Ini semua kita bersyukur ya. Nggak ada yang tahu kita bisa berjumpa malam. Semalam ibu nyangka gak mau ketemu saya? Enggak. Bayang nggak wajahnya? Bayang wajah pelayannya. Cuman pelayannya gak ganteng kan, aslinya begini. Ya kita semua ini nggak ada yang tahu ya. Kita mau berjumpa, ada ustadz kita dari Lampung, ada yang dari paling jauh di mana di sini Pak? Oh dari Padang, dari Makassar, ya. Ada yang dari Papua ada. Ada mana? Oh, Pak Beliau. Oh ini Maldives. Kucu-kucu kotai. Alhamdulillah kita semua di sini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dalam rangka kita silaturahim, memupuk tali silaturahim persaudaraan di antara kita. Ya tadi disebutkan ayatnya oleh qoli kita. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Haqqa tuqati, dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Emang ada takwa yang pura-pura? Ada emang? Ada apa enggak takwa pura-pura? Ada. Buktinya ayatnya kan jelas. Haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam kondisi muslim. Ya. Apa itu takwa yang sesungguhnya? Apa itu muslim yang sesungguhnya? Di ayat selanjutnya Allah sebutkan wa'tasimu
bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya. Apa artinya, Bu? Waktasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillahi jami'an, pada tali Allah Subhanahu wa ta'ala bersama-sama. Ini berjamaah kita, alhamdulillah. Ya. Wala tafarraqu, jangan kita cerai-berai, jangan kita berantem. Memang ada berantem di sini, ada. Memang ada. Masya Allah. Di sini mah kata Ustadz yang ngundang saya, Ustadz siapa tadi? Ustadz siapa tadi kan? Pak Is. Ya, Pak Is. Ya, ini wasilahnya beliau saya bisa hadir di sini. Di sini mah di klaster Ebony masyarakatnya soleh-soleh semua. Ya Rabban. Emang Pak Is tahu dari mana? Berkata Pak Uno. Di sini ya wanitanya solehah semua, laki-lakinya soleh semua. Ya. Ciri dari mana? Belum ajar aja udah pada sholat. Belum ajar udah pada sholat, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Di sini masyarakatnya kepengen ya punya cita-cita yang mulia untuk mempersatukan umat Islam, yakni adanya masjid. Alhamdulillah. Kita kamu sholat. Musola. Tapi rasa masjid. Rasa masjid. Bisa aja maksud mereka ya. Insya Allah ya. Ya kita tes aja ntar Jumatan. Ya, mudah-mudahan Jumatan banyak yang hadir. Ya. Insya Allah. Ini kita bersama-sama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dalam tali Allah Subhanahu wa ta'ala, berbondong-bondong kita, ya. Muslimnya di sini berapa persen? 75. 60%. Jumlahnya ada berapa kakak di sini? 260. 260 kakak. Suami istri berarti kurang lebih ada 520 tambah bocahnya. Ada anaknya dan 1, 2, 7, 8, 13. Ya. Jadi kurang lebih ada 900. Ya, kalau 60% berarti kurang lebih ada 500 orang. Alhamdulillah sekarang 1000 orang yang hadir. Amin ya Rabbal alamin. Oh mungkin lagi pada umroh. Insyaallah. Yang nggak hadir mungkin lagi umroh atau lagi di perjalanan macet ya. Insya Allah. Ya ini insya Allah nih kita yang hadir di sini bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam tali Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tafarraqu, jangan kita cerai-berai. Ya, itu syaratnya kalau kita menjadi orang yang bertakwa sungguh-sungguh. Orang yang mengaku diri kita Muslim, maka kita nggak boleh berpisah. Kita nggak boleh satu sama lain nggak kenal. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak tamutan. Ya insya Allah. Ini kita semua yang hadir di sini, di pengurus DKM, pengurus wilayah, Bapak RT, Bapak RW, penasehat kita, ketua DKM, bendahara, dan lain semuanya, semua kita ini bersatu insya Allah dalam rangka kita menegakkan kalimat La ilaha illallah. Ya. Ini kita membangun masjid Ar-Rozak. Ya. Dan doakan mudah-mudahan masjid ini senantiasa menjadi pemersatu kita semua. Amin. Ya Rabbal alamin.
Karena masjid itu dibangun usisu ala taqwa, dibangun atas dasar takwa. Apa itu takwa? Ya, takwa itu tadi kembali lagi senantiasa kita bersatu. Takwa senantiasa kita takut cuman sama Allah. Jangan takut sama yang lain. Takut hanya kepada Allah. Ya. Takwa itu senantiasa kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alhamdulillah pengurus-pengurus TKM yang tadinya belum ada DKM. Udah ada berapa tahun ini musola? 6 bulan. Kenapa jadi ketambah? Ya, ada kurang lebih 5 tahun ada? Niatnya 5 tahun. Bapak itu baru 6 bulan. Berapa bulan? 3 bulan. Alhamdulillah. Tapi kan Pak Doni tinggal di sini udah 5 tahun. Iya, itu dia. Kenapa baru 3 bulan? Perjuangan. Perjuangannya luar biasa. Alhamdulillah. Memang dalam menghadapi ini semua kita kudu harus kuat, ya, kudu harus bersatu. Umat Islam wajib bersatu. Kita bangun masjid, bangun musola, bangun rumah Allah. Tujuannya apa? Menjadikan kita orang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman itu baik sama tetangganya. Betul. Tujuan dijadikan musola atau masjid menciptakan orang-orang yang beriman, dan orang yang beriman takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, dia orang yang cinta sama tetangganya. Betul. Ya. Tetangga itu ada yang muslim, ada yang non muslim. Kata ulama kita, tetangga itu 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Atau kalau suaranya masih kedengeran, itu tetangga kita. Ya. Tetangga kita. Kalau di Jakarta 40 ke atas. Rumahnya ada apartemen. Rumah susun, ya. 40 ke atas. Tetangga. Makanya namanya tetangga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat dan hari akhir orang yang tidak baik sama tetangganya, baik dia muslim maupun non muslim. Alhamdulillah kita ini mendirikan rumah ibadah, ya, adalah untuk melatih kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menempa diri kita menjadi muslim yang benar, muslim yang baik. Saya yakin semua pasti setuju. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi ini masjid atau musola dibangun buat jadi orang-orang beriman. Orang beriman sama tetangga baik, ya. Bukan SMS, senang mendengar tetangga susah mendengar tetangga senang. Tetangga beli mobil, dia beli Bodrek. Tetangga naik, dia naik gaji, naik jabatan, dia naik pensi. Tapi bukan tetangga di sini, alhamdulillah. Tetangga di sini, masya Allah, ya. Kalau masak sayur banyakin apa ya, Bu? Wah. Buahnya dikasih siapa, Bu? Tangga. Mudah-mudahan saya nggak mau tinggal di sini. Luar biasa. Kalau kita lihat persaudaraan Islam itu yang dibangun sejak, ya, dari kota Mekah Al-Mukarramah, mereka senantiasa berbondong-bondong ingin masuk ke dalam agama Allah, agama Islam. Mereka dicaci, mereka dipukul, mereka diusir dan lain sebagainya, tapi mereka tetap bersatu.
sampai Allah mentakdirkan Fathu Mekah, mentakdirkan Islam menang di kota Makkah yang diusir Islam dari sana dan kemudian kembali lagi membawa kemenangan. Tapi malu tidak sampai diusir kan? Ya, alhamdulillah. Tampaknya musuh juga. Mau begini kalau bisa jadi masjid. Alhamdulillah. Ini materi saya sebenarnya sedekah ya. Tapi nggak apa-apa ya. Saya senang karena saya juga sama kayak Pak Doni, kayak Ketua DKR, kayak penasehat kita, insya Allah. Dia sama, setiap namanya datang di klaster baru, nggak ada masjid atau musola, terus kita ngumpul, pikir-pikir yang dipikirkan baik. Alhamdulillah menciptakan rumah ibadah buat kita didik anak-anak kita, generasi-generasi kita. Kalau kita nih insya Allah ya masa lalu, ini masa depan kita, ya ini insya Allah masa depan kita. 2050, kira-kira berapa tahun lagi 2050? 26 tahun lagi mereka sudah usianya 30-an, sudah yang mimpin, yang insya Allah hari ini musola, nanti mereka mimpin jadi masjid. Amin ya rabbal alamin. Masa depan mereka. Makanya Pak insya Allah ya senang bapak-bapak pengurus DKM kalau anak-anak banyak di masjid. Setuju? Kadang-kadang bocah ya dari mana-mana masuk ke masjid, rame masjid, banyakkan bocah. Ya bapak-bapak gak usah marah, ya jangan diomelin, ya dinasehatin aja, ya dikasih tahu yang benar. Insya Allah anak-anak kita ini insya Allah anak-anak yang mau nurut. Amin ya rabbal alamin. Kalau maghrib bapak-bapaknya cuman 1 baris, bocahnya 4 baris. Alhamdulillah. Ya, dimanapun masjid kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, generasi-generasi kita yang satu, generasi-generasi yang mulia. Ya, karena mereka ini masa depan umat Islam. Apalagi kalau kita lihat sensus Pak, zaman sekarang, zaman now, ya semua umat manusia saat ini kurang lebih 8 miliar. Berapa Pak? 8 miliar. Jumlah umat dunia manusia sedunia ini 8 miliar. Ya 8 miliar. Diprediksikan 10 tahun yang akan datang jumlahnya bertambah menjadi 9 miliar. Ya beranak lagi itu 1 miliar sedunia. Yang pengguna internet sedunia ini kurang lebih 6 miliar. Yang 2 miliar lagi mungkin masih orang atau yang gaptek, ya 5 sampai 6 miliar pengguna internet. Yang melihat handphone, melihat pakai laptop dan lain sebagainya itu kurang lebih 6 miliar. Di kita di Indonesia jumlah penduduk kita ada 200 berapa? Ada yang tahu? 270 juta. Kata Om Ayla makan lu 170 juta. Sekarang nambah jadi 270 juta atau 280 kurang lebih. 280 pengguna internet itu kurang lebih 350 juta. Ini anak-anak kita ini Masya Allah. Ini anak-anak kita udah main MF belum? Mobile Legend, Roblox, top up. Ini generasi ya, generasi kita. Jadi kalau ada hari ini umat Islam masih ribut ngurusin kunut, ribut ngurusin musolli, nggak mau musolli, ngurusin ini musola kita nih pakai kunut enggak. Ya nggak usah ribut yang kunut nggak usah ribut. Kemarin kita lebaran puasa ada yang tanggal 11, ada yang tanggal 10 ribut kita. Lu pilih mana nih? Gua mah pilih pemerintah, nanti lebaran ikut Muhammadiyah. Lumayan ya puasa hari. Iya.
Masya Allah, ribut kita mikirin sesuatu yang udah lampau. Ini yang kita pikirin masa depan anak muda kita, anak-anak kita. Mereka pengguna internet. Tapi alhamdulillah saya melihat datanya masih bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dari 350 pengguna internet itu, pengguna media sosial itu sebahagian besarnya ya, masih kurang lebih kalau bulan-bulan biasa urutan ketujuh yang masih senang sholawat, masih senang sholawat. Jadi di sholawat itu masih banyak yang suka. Makanya alhamdulillah masih Allah jaga kita, amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau bulan-bulan Maulid naik dari peringkat 7 menjadi peringkat ke-3 atau ke-4. Masih alhamdulillah. Yang pertama berita, yang kedua itu pasar, ya. Yang ketiga itu antara sholawat kalau bulan-bulan Maulid. Tapi ada juga yang nonton film pornografi. Na'udzubillahi min. Jadi masya Allah. Jadi kita punya PR Pak umat Islam. Makanya tepat alhamdulillah. Ya, di sini kita bersama dengan anak yatim, memberikan kepada anak yatim sesuatu yang kita punya. Kenapa? Kalau kita nggak memberikan, maka kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi wa la yahuddu ala ta'amin. Ya, tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Pendusta agama bukan tidak pernah sholat. Pendusta agama bukan tidak pernah puasa. Pendusta agama bukan tidak pernah haji. Mungkin mereka hajinya berkali-kali, mungkin sholatnya rajin, jidatnya sampai balok 6. Mungkin mereka puasanya rajin Senin dan Kamis. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mereka tidak menyantuni, memelihara anak yatim dan mengasih makan fakir miskin, mereka orang-orang yang mendustakan agama. Nah, jadi ini alhamdulillah kita terlepas daripada orang-orang yang mendustakan agama. Alhamdulillah. Ya, jadi untuk para anak yatim nih, ya mereka adalah orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Makanya kalau kasih santunan, palanya dipegang, dihapus, diusap, ya rambutnya diusap, sebagaimana kita mengusap anak-anak kita. Kita memeluk mereka sebagaimana kita memeluk anak kita. Tapi yang kalau yang bapak-bapak yang udah gede jangan dipeluk, agak jauh aja dikit, ya. Yang masih kecil, ya. Ini masya Allah, Allah mentarbiyah kita. Allah mendidik kita. Dengan puasa juga ini kita merasakan bagaimana rasanya lapar dan haus. Mulai dari bangun kita sholat subuh sampai dengan terbenamnya matahari, dari subuh sampai maghrib. Kasih tahu ya kalau udah mau maghrib. Di sini maghrib jam berapa? Jam 6 lewat 6. Jam 6 lewat 6. Saya ceramah sampai jam 6 kurang 5. Jadi kurang lebih 7 menit lagi, ya. Hadirin wal hadirat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di mana kita? Sampai terbenam matahari. Ya, ibu-ibu emang kalau urusan puasa ini yang paling bagus program itu bukan sinetron tapi azan maghrib. Semua pada favorit. Kalau bulan-bulan lain azan maghrib lewat aja begitu. Tapi kalau bulan Ramadan dinanti mulai dari jam 10 pagi. Mulai jam 10 pagi dia lihat jam dinding masih jam 10.
Lewat lagi jarum pendeknya lewat jam 12, jam 2, jam 3, mulai jam 4. Alhamdulillah sibuk kita keliling cari lontong, cari mie, cari bihun, cari bakwan, cari kolak, betul. Semua dibeli, betul. Semua dibeli ya, dibeli semuanya. Ya buat nanti pas trek tek 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 tek, Allahu Akbar, Allah, belum bar 3 gelas habis. Begitu la ilaha illallah, bukan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, tapi yang dibeli lontong, mie, bihun, pacar Cina, pacar Arab, semua dibeli. Ya. Semua dibeli, padahal tadi mau dimakan semuanya. Tetapi begitu baru makan lontong satu, mie cuman sedikit udah begah, betul. Itulah yang namanya nafsu, betul. Ya, maka kita tahan nafsu ini di bulan Ramadan. Kita tahan nafsu ini di bulan Ramadan ini dengan puasa 1 bulan lamanya. Pak dokter apa dokter? Dokter. Itu ada penelitian seorang dokter dari India. Mana dari India tadi? Maldives. Oh, Maldives. Di mana itu? Di India kan? Di daerah sana ada apa? Belok kiri bojong kan? Iya. Itu Masya Allah. Ya, 5 menit lagi. Ya. Kata dokter dari India, Jaidul Ula, mengatakan orang yang dengan 30 hari lamanya diproses dengan kedisiplinan, dimulai dari kita makan sahur sampai kita berbuka puasa dengan mengikuti cara Rasulullah SAW. Ya, Nabi itu cuma makan kurma, ya, yang manis-manis bukan. Ya, kalau ibu, ya, buka yang manis-manis, bapak buka yang manis-manis, apalagi ditemani sama istri jadi tambah manis. Alhamdulillah, saya ngiri nih Pak, saya nggak mau istri Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, kenapa Rasulullah mensunahi dengan yang manis-manis? Ya, jangan terlalu banyak makanan nanti setelah sholat tarawih. Ini insya Allah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Jaidul Ula ini, dokter dari India, mengatakan kalau kita bisa 30 hari lamanya, kita bisa menahan marah. Biasanya kalau hari-hari biasa kita di kantor, naik mobil, kita marahnya luar biasa. Tapi karena kita lagi puasa kita tahan marahnya. Dan insya Allah kalau ini berlangsung 30 hari lamanya, insya Allah kita keluar menjadi manusia yang baru. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kita bersyukur ada anak-anak yatim yang senantiasa yang keberkahan buat kita. Ini semua buat saya. Sesuai dengan ceramahnya ini semua ada. Jadi hadirin wal hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan Ramadan yang sudah memasuki hari ke berapa Bu? Hari ke berapa kita? Hari ke-12. Berarti kurang lebih tinggal 18 hari lagi Ramadan kita. Maka kita jangan sia-siakan. Pertama, ambil berkahnya di Ramadan. Bagaimana supaya kita ambil berkahnya? Pertama, banyakin kita doa. Doa. Nanti sebelum buka puasa kita doa bersama. Kenapa? Karena ada doa mustajab, ada tempat mustajab.
mustajab, ada waktu mustajab, ada bulan mustajab, ada kondisi mustajab. Kondisi mustajab adalah pertama kata Nabi SAW, doa orang yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu doa orang yang sedang puasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kita berdoa selama dari mulai kita pas subuh sampai dengan menjelang waktu maghrib, doa kita insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita doakan? Pertama, kita mendoakan semoga kita memiliki anak-anak yang soleh dan soleh. Ya Pak ya, Pak, Bapak nyari uang buat apa? Buat anak-anak kita, supaya apa? Anak kita menjadi anak yang tidak terlantar, supaya anak kita tidak terlantar dan kemudian dia bisa sekolah dengan benar. Dan kita sekolahkan di sekolah-sekolah yang tentunya pasti kita pengen di sekolah-sekolah Islami. Supaya apa? Supaya menjadi anak yang soleh dan soleh. Kita doakan di bulan Ramadan ini, kita lagi puasa, bulannya bulan Ramadan, dan sebentar lagi ini waktu yang istijabah. Jadi kita sama-sama doa. Kita doakan juga pertama anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah. Yang kedua kita doakan mudah-mudahan istri kita menjadi istri yang solehah. Ya. Jadi kita pengen gak punya istri solehah. Pengen ya, istri solehah itu masya Allah enak dipandang kita. Ya, melihatnya kita senang, melihatnya kita sayang, ya, tutur bahasanya sopan dan santun. Pengen begitu Pak? Pengen punya istri begitu? Di rumah kayak gitu kan? Alhamdulillah. Ibu juga begitu, berdoa supaya kita punya suami yang soleh, suami yang soleh, istri yang soleha, anak yang soleh dan soleha. Insya Allah kita berjumpa di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Lalu yang kedua, kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini yang menderita di Gaza, Palestina. Bapak Ibu sekalian, mereka tidak seperti kita. Mereka bergantian cari makanan. Kalau kita alhamdulillah ini ada roti, ada lemper, ada bolu ambon, mie ambon, dengan kue betawi, ada pastel, ada apa lagi nih? Onde-onde, ada kurma, tengahnya ada puding. Ini masya Allah, anak-anak di Gaza hari ini mereka tidak mendapatkan makanan. Maka kita doakan, selain doa kita sisihkan harta kita buat mereka, orang-orang Palestina yang mereka semua adalah termasuk saudara kita. Kenapa? Karena di sana ada kiblat umat Islam pertama. Ya. Terus yang selanjutnya kita doakan tetangga kita. Mudah-mudahan tetangga kita Allah berikan keberkahan, memudahkan urusannya, melancarkan usahanya, memudahkan usahanya, mudah-mudahan gajinya naik, THR-nya ditambahin. Ya Rabbal. Kita doain, mendoakan saudara kita itu kembali kepada kita. Makanya rajin-rajin doain saudara kita. Kalau kita punya usaha, doain usaha orang lain. Maka insya Allah itu akan kembali doa itu kepada kita. Nah, baru kemudian kita doa untuk urusan kita pribadi. Yang mudah-mudahan utang lunas. Amin. Yang utang kita lunas. Ya, apalagi mudah-mudahan kita bisa pergi haji, bisa pergi umroh di bulan Ramadan. Karena kata Nabi
Ramadan sama dengan pergi haji. Jadi Bapak kalau mau umrah Ramadan itu pahalanya sama seperti pergi haji. Alhamdulillah. Kemudian kita doakan juga ya urusan-urusan kita semoga Allah lancarkan, dan yang terpenting dari seluruh doa adalah semoga kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Mari kita sama-sama berdoa. Ada yang mimpin? Kita sholawat dulu kepada Rasulullah SAW. Ustaz, mimpin sholawat. Mari kita bersolawat, karena doa yang dikabul itu doa disertai dengan sholawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar
مسجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما سنفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في وقت الرحيم وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين حتى تلقى من عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وعمالك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وجعل وثقة من شر ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم اكرم بالتقوى والاستقامة واجعلنا مجيبة لنا بالهاد والمال إنك السميع الدعاء وصل لهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sudah masuk? Dah. Mari sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima wa qina adzabannar. Mari kita minum dan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka syukur wa laka amaliku wa ala rizqika wa birahmatika ya arhamar rahim wa tabi'uhum wa tabi'uhum insyaallah. Baiklah, demikian tadi ceramah dari Habib Abdul Hakim Azmat Khan di Masjid Ar-Razak. Saya Chandra dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.